Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Edi dari tim Edi Go Travel. Apa kabar semua? Ya, semoga semua dalam kondisi sehat-sehat dan bersama keluarga pastinya ya, stay at home ya, agar semua pandemik COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas kembali secara normal. Oke, jadi saya ingin menceritakan sedikit kenapa saya ingin membuat video ini. Jadi video ini di saat saya ngobrol dengan teman-teman lama saya, yaitu para tour leader, pelaku pariwisata, yang kita tahu sektor pariwisata di pandemi COVID-19 ini adalah salah satu sektor perekonomian yang benar-benar bisa dibilang stop secara total ya. Karena kenapa? Ya, kita melihat sekarang beberapa maskapai penerbangan telah membatasi penerbangannya, bahkan ada yang memberhentikan penerbangannya sampai beberapa bulan ke depan, atau kita tidak tahu pastinya ya. Dan di sini juga kita melihat beberapa aturan-aturan negara lockdown yang membuat sektor pariwisata semakin memburuk. Tetapi saya dan teman-teman tour leader berusaha berdiskusi untuk membuat video ini agar memberikan satu dampak positif. Nah, seperti apa? Jadi di dalam video ini yang akan kita buat, kita akan membuat satu video yang dimana memberikan salah satu informasi dan bagaimana highlight dan apapun yang menarik yang berhubungan dalam satu destinasi ya, kunjungan wisata, program acara yang menarik, agar teman-teman para travel semua dapat mempersiapkan diri setelah pandemi ini selesai, kalian siap untuk jalan-jalan pastinya. Nah, maka dari itu jadi sangat brilian. Jadi teman-teman antusias, teman-teman para tour leader sendiri pengen menceritakan apa sih yang menarik. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah memberikan hal-hal positif agar aura atmosfer kita sehari-hari selama pandemik ini selalu optimis, selalu positif. Nah, jadi kalau kita semakin positif, maka dari itu pandemi COVID-19 akan cepat berlalu. Nah, jadi hari ini saya akan membuat satu travel destination talk yang dimana kita akan membahas satu destinasi. Nah, destinasi yang akan saya bahas pertama hari ini yaitu adalah Korea ya. Jadi Korea Selatan. Jadi teman-teman semua di sini, teman-teman tour leader, teman-teman saya sendiri juga akan membuat video-video menarik yang khususnya sama kita mau membuat satu hal positif, hal-hal yang menarik yang dimana kalian semua yang pastinya sudah kangen untuk jalan-jalan, yang sudah kangen untuk berlibur. Nah, ini maka dari itu video ini kami mempersiapkan untuk kalian semua, para traveler ya, yang mungkin sudah lama dikurung ya, sudah lama lockdown, tidak jalan kemana-mana. Nah, inilah kita coba membuat ini untuk satu hal produktif selama masa pandemik COVID-19 ini. Jadi hari ini saya akan membawakan tema tentang travel destination talk yang membicarakan tentang destinasi Korea. Jadi saya juga telah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar yang ditanyakan sebelum mereka melakukan trip atau perjalanan. Ya, kita simak videonya, kita cek. Nah, ini kita saksikan pertanyaan yang pertama. Ya, jadi pertanyaan pertama, apa sajakah objek-objek wisata yang wajib dikunjungi di kota-kota di Korea Selatan? Dan yang saya bahas pertama adalah kota Seoul yang sekaligus menjadi ibu kota negara Korea Selatan. Jadi kita lihat di gambar yang saya sudah siapkan. Objek wisata ini sangat menarik. Yang pertama itu ada Samsung Delight Museum. Mungkin di sini jarang
orang dengar ya. Jadi Samsung Delight Museum ini merupakan salah satu kunjungan yang cukup unik, karena di mana di kunjungan kali ini kita akan melihat bagaimana teknologi Samsung yang kita kenal. Samsung juga merupakan salah satu company terbesar ya, bisa dibilang salah satu terbesar lah ya yang ada di Korea Selatan. Dan ini kita akan mengunjungi salah satu museum yang memperlihatkan tentang teknologi ya. Jadi Samsung di Korea itu ya, untuk teman-teman traveler tahu, dia bukan hanya berkecimpung di dunia teknologi yang kita ketahui di Indonesia, tetapi dia juga ada di rumah sakit, ada di asuransi, ada di otomotif ya, ada di theme park ya, wahana permainan. Jadi banyak sekali cabang bisnis yang dimiliki oleh perusahaan raksasa Samsung ya. Nah, di situ juga ada Gwanghwamun Square. Di sini juga merupakan salah satu destinasi wajib. Ini merupakan salah satu alun-alun pusat kota Seoul ya, ibu kota Seoul, yang dimana itu tepat berdiri adalah Raja Sejong. Nah, belakangnya juga terdapat istana Gyeongbok, istana raja ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ juga ada Everland Theme Park. Everland Theme Park ini merupakan salah satu wahana permainan yang dikelola oleh salah satu perusahaan Samsung juga. Nah, ini yang kita lihat ya, Everland. Jadi lokasinya juga berjarak kurang lebih sekitar 1 jam lah ya dari kota Seoul. Nah, terus kita juga dapat melihat Gangnam Style Statue. Ya, mungkin sempat dihebohkannya dengan lagu-lagu Psy, yang dimana lagu Gangnam Style ini sangat heboh. Bahkan Gangnam ini di Seoul sendiri merupakan salah satu area atau jalanan yang sangat elit ya, kita sebut kawasan elit. Nah, di sini tepat berdiri patung Gangnam Style Statue. Biasanya para traveler mereka akan berfoto ya dengan tangan yang tersesuai ada di gambar ini. Nah, setelah itu kita lihat ada Dongdaemun. Di sini terdapat foto ini, terdapat bangunan Dongdaemun Design Plaza. Nah, di Dongdaemun Design Plaza ini merupakan salah satu bangunan desain yang sangat unik, sangat epik sekali ya teman-teman semua. Nah, tapi yang terpenting biasanya para turis Indonesia sendiri kalau ke Dongdaemun mereka pergi ke seberangnya. Mereka ada gedung duta, karena di sana terdapat pertokoan, pusat perbelanjaan ya, dimana para turis Indonesia kalau mau mencari souvenir secara lengkap biasanya di seberang desain plaza ini ya, gedungnya namanya Duta. Nah, di sini juga terdapat perbelanjaan tidak hanya souvenir, yaitu pakaian fashion ya, MLB, Fila ya, banyak sekali beberapa brand-brand anak muda ya, Adidas, Nike. Jadi ini juga merupakan salah satu kunjungan yang sangat menarik. Nah, terus di sini juga ada pasar malam namanya Myeongdong. Jadi Myeongdong Market ini merupakan salah satu pasar yang sangat favorit, terkenalnya karena street food ya. Jadi street food dan beberapa pertokoan-pertokoan di sekitaran Myeongdong Market ini juga banyak terdapat menjual seperti kosmetik ya, pernak-pernik ya, souvenir, kaki-kaki lima yang menjual berbagai jajanan-jajanan yang kalian wajib coba ya kalau datang ke kota Seoul. Nah, di sini juga saya juga memperlihatkan di sini ada pertunjukan-pertunjukan menarik juga, ada juga aktivitas-aktivitas menarik. Nah, jadi sebelumnya kita lari ke activity menarik, ada juga salah satu ikon dari kunjungan kita di kota Seoul ya. Kota Seoul ini terdapat Gyeongbok Palace yang merupakan salah satu istana raja. Biasanya para traveler atau teman-teman semua bisa mengeksplor ke istana ini, bukan hanya berfoto ke dalam, tapi teman-teman bisa rental baju tradisional khas Korea, yaitu hanbok. Baju khas tradisional Korea ini juga merupakan salah satu ikon jika kalian datang ke Korea, ingin mendapatkan momen-momen foto ala-ala zaman kerajaan Joseon ya. Nah, kalian bisa berfoto di istana ini. Nah, terus ada Bukchon Village. Di sini merupakan pemukiman lokal yang dimana kalian juga bisa rental hanbok dan kalian bisa berjalan-jalan di sekitar area Bukchon Hanok Village ini. Tetapi yang harus kalian perhatikan, Bukchon Hanok Village ini merupakan salah satu objek wisata yang dimana banyak terdapat pemukiman warga. Jadi kita kalau jalan ke Bukchon Hanok Village ini kita nggak bisa teriak-teriak
sembarangan gitu ya, karena ini merupakan pemukiman warga. Jadi kalian bisa berfoto, bisa jalan-jalan santai, menikmati suasana bangunan-bangunan khas Korea pada zaman dahulu. Nah, ini juga sangat menarik. Lanjutnya ada Chonggaecheon Stream. Ini merupakan salah satu sungai yang sangat bersih dan jernih ya menurut saya. Karena kenapa? Ini merupakan salah satu menurut orang lokal adalah kebanggaan dari orang-orang Seoul. Karena tempat ini yang tadinya adalah tempat yang kotor, tempat yang jorok, tempat yang tidak terawat, tetapi sekarang disulap oleh pemerintah kota Seoul menjadi salah satu aliran sungai dan menjadi ikon bagi orang-orang lokal, yang dimana banyak juga orang-orang yang berjalan santai di sore hari, banyak yang juga berpacaran. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di Chonggaecheon Stream ini. Ada kunjungan selanjutnya yaitu National Folklore Museum. National Folklore Museum ini lokasinya juga letaknya sebelahan Gyeongbok Palace, istana kerajaan. Jadi kalau teman-teman mau tahu di dalam National Folklore Museum ini ada apa? Jadi National Folklore Museum ini terdapat diorama-diorama yang menceritakan tentang kehidupan orang Korea pada zaman dahulu, yang dimana mereka mempercayai kepercayaan Konghucu. Nah, jadi di National Folklore Museum ini isinya terdapat diorama dari mereka melahirkan, mereka menikah, sampai mereka meninggal. Nah, jadi sangat menarik untuk kita ketahui bagaimana satu kebudayaan lokal yang masih dijaga dan disatukan di dalam National Folklore Museum ini. Nah, di situ juga ada, teman-teman juga bisa lanjut sekarang mengunjungi Seoul Tower dan Lovelock Wall. Jadi yang teman-teman mungkin udah sempat nonton Korean drama, atau mungkin teman-teman udah tahu ya, Seoul Tower, namanya sudah Seoul Tower ya. Jadi Namsan Seoul Tower ini merupakan salah satu tower ya, yang dimana di sini kita bisa mengeksplor, kita bisa naik ke atas tower tersebut untuk melihat pemandangan kota Seoul dari ketinggian di observatory deck ya. Jadi 360 derajat teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa mengeksplor, ada namanya Lovelock Wall. Lovelock Wall ini merupakan tembok yang dimana banyak sekali gembok-gembok, dimana para pasangan, tidak hanya turis mancanegara termasuk orang-orang lokal, ini juga banyak menggembokkan. Konon katanya jika menggembokkan gembok ya, yang dimana pasangan nih ya, boleh suami istri yang berpacaran ya, setelah kita gembok, kuncinya itu kita buang langsung ke bawah jurang. Jadi makanya cintanya akan abadi ya, menurut konon kepercayaan. Ya, jika teman-teman mau mengikuti kebudayaan ini, silakan kalian datang ya. Jadi sangat unik, sangat lucu. Karena gemboknya bukan hanya ada satu atau dua. Gemboknya ini ada ribuan gembok. Jadi bagus juga buat tempat untuk berfoto ya, untuk teman-teman kalau datang ke sini. Oke teman-teman, nah ini selanjutnya sekarang kita akan melihat, kalian juga bisa pergi, namanya Starfield Library. Ini merupakan salah satu perpustakaan yang sangat unik menurut saya. Karena kenapa? Karena tempat rak-rak bukunya sangat unik, tempatnya juga sangat menarik ya, letaknya di area Gangnam ya, dekat SM Town ya, dekat juga letaknya ini di Coex Mall. Jadi nanti teman-teman semua bisa datang ke sini dan ngambil foto sesuai spot yang ada di foto ini, karena ini instagramable dan ini juga dijadikan tempat syuting film Korean drama ya. Oke, ada apa lagi? Jadi kita akan lihat, nah di sini tadi saya sempat ceritakan ada beberapa activity unik dan kegiatan-kegiatan pertunjukan ya. Jadi di sini juga tidak kalah menarik, ada Nantasio. Nantasio ini juga merupakan salah satu performance show yang mempertontonkan tentang bagaimana keahlian seorang koki yang dikolaborasikan cerita dengan komedi. Jadi teman-teman semua pastikan kalian harus nonton pertunjukan ini karena sangat menarik. Tidak kalah menarik selanjutnya di sini ada terdapat painter hero. Bagaimana talenta dijadikan pertunjukan. Nah, ini kalian akan melihat bagaimana keahlian beberapa opa-opa ganteng yang dimana skillnya dengan melukis yang dikolaborasikan dengan komedi juga, agar sangat menghibur sekali. Jadi teman-teman atau para traveler wajib untuk nonton pertunjukan Painter's Hero ini. Nah, terus di sini juga ada namanya cooking class.
Nah, teman-teman kalau misalnya berasa bosen pergi ke objek wisata yang agak mainstream ya, teman-teman boleh coba namanya cooking class. Jadi cooking class ini kita benar-benar diajak untuk memasak dengan bumbu asli, dengan kompor asli, dengan guru yang akan mengajari kita. Jadi ini benar-benar kita masak sendiri, makan sendiri, cuci sendiri. Nah, tapi menarik, kita dapat pengalaman bagaimana memasak salah satu menu kuliner yang wajib dicoba yang ada di Korea Selatan, yang di kota Seoul ini khususnya. Jadi teman-teman bisa coba ya, ada japchae, ada juga pancake ya. Jadi banyak beberapa varian menu yang nanti teman-teman bisa coba. Dan kegiatan ini, cooking class ini biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar hampir sama makan ya 2 jam lah ya, sama makan siangnya juga. Nah, terus acara unik selanjutnya. Nah, di sini kalian harus coba yang namanya Chimchilbang ya. Chimchilbang ini merupakan salah satu budaya mandi ya, sauna, di mana orang-orang Korea biasanya setelah lelah bekerja ya, mereka mandi Chimchilbang ini, berkumpul bersama teman, berkumpul bersama pasangan, bersama keluarga. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ini juga sering ada di beberapa film-film Korean drama, dan kalian harus mencoba ini karena ini sangat menyehatkan, sangat membugar, membuat badan kita segar ya, apalagi khususnya di winter, di musim dingin. Jadi sangat enak sekali. Nah, terus kegiatan selanjutnya kalian juga akan diajak untuk mengikuti kegiatan interaksi seperti making kimchi. Kimchi yang kita tahu adalah merupakan salah satu side dish atau makanan samping yang wajib hampir semua makanan di restoran, yang restoran dari yang kecil, ternama ya, menengah, itu pasti setiap main course-nya akan didampingi oleh kimchi ya. Makanya katanya orang-orang Korea itu cantik langsing. Nah, ini kimchi inilah ya salah satu makanan wajib mereka. Jadi teman-teman travel wajib coba ya yang namanya kimchi, karena beberapa resto selama pengalaman saya, kimchi ini memiliki rasa-rasa yang sangat berbeda. Jadi setiap satu resto dengan resto yang lain ya. Ada yang sedikit pedas, ada yang sangat pedas, ada yang taste-nya juga berbeda lah. Pasti kalian akan mencoba, kalian biar menghilangkan rasa penasaran kalian ya. Nah, terus ada making kimbap. Nah, di sini making kimbap juga mungkin teman-teman setelah melihat kimbap ini hampir sama mirip seperti sushi yang ada di Jepang. Jadi making kimbap ini juga merupakan salah satu kegiatan kita diajak membuat bagaimana kimbap. Nah, setelah tadi making kimchi, kita akan diajak juga making kimbap. Nah, jadi ini teman-teman juga jangan lupa menyempatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaksi ya, agar wisata Anda tidak terlalu bosan, tidak boring. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berbeda selama perjalanan kalian untuk destinasi Korea. Ya, bagaimana kalian sudah lihat? Masih banyak sekali objek-objek wisata menarik, dan pastinya yang tadi saya sebutkan di gambar yaitu adalah objek-objek wisata yang ada di ibu kota Seoul yang kalian wajib untuk dieksplor. Jadi selanjutnya kita juga akan melihat beberapa objek-objek wisata lain ya yang di kota-kota di luar dari ibu kota Seoul, termasuk yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu adalah beberapa objek wisata yang terdapat di daerah timur Korea Selatan, seperti daerah Pulau Nami ya, jadi Nami Island dan Gunung Sorak dan sekitarnya. Jadi banyak juga objek-objek wisata menarik seperti Nami Island. Ini merupakan salah satu tempat yang sangat romantis, satu pulau yang dimana kita harus melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam dari kota Seoul menggunakan transportasi mobil ya atau bus. Nah, di mana nanti kita perjalanan tibanya di Nami Island Bapak Ibu. Nah,
Jadi selama perjalanan setibanya di Nami Island, teman-teman semua para traveler, kita akan menggunakan kapal feri, yang dimana kapal feri ini perjalanan hanya sekitar 5 menit. Jadi Nami Island ini terkenal karena menurut cerita sejarahnya merupakan salah satu tempat di mana Jenderal Nami dimakamkan. Jenderal Nami merupakan salah satu sosok yang sangat penting, merupakan salah satu tangan kanan dari kerajaan. Tetapi Jenderal Nami ini difitnah oleh orang-orang atau teman-teman politiknya yang tidak senang sama dia, dan akhirnya dia dibunuh. Nah, akhirnya Jenderal Nami kebenarannya terkuak, faktanya terkuak, makanya dibuatlah Pulau Nami Island ini didedikasikan untuk Jenderal Nami yang difitnah tersebut. Nah, tapi di sini Nami Island semakin booming ya setelah dijadikannya tempat lokasi syuting Winter Sonata. Jadi kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman pastikan harus pergi ke spot foto-foto menarik yang ada di Nami Island ya. Nah, jadi di timur ya, di Nami Island dan Montserrat sekitar, di sini juga terdapat kunjungan namanya Petit Franc ya, namanya Petit Franc ya. Kecil, Petit Franc Prancis, jadi salah satu negara Prancis kecil. Nah, jadi rumah-rumah berwarna-warni sesuai yang ada di gambar ini merupakan salah satu gambaran di mana seperti desa yang ada di Prancis. Jadi teman-teman wajib datang ke sini, apalagi pencinta foto atau instagramable. Nah, ini merupakan salah satu tempat yang cocok untuk kalian ya. Nah, setelah itu kita melihat ada namanya Garden Morning Calm. Wah, lihat ya. Jadi kalau di gambar ini banyak sekali lampu-lampu cantik indah, dan kalian ke Garden Morning Calm ini kalau ingin mendapatkan momen seperti gambar yang ada di saya tampilkan ini, kalian harus datang di musim dingin pastinya ya. Kurang lebih sekitar mungkin di sekitar bulan November sampai Maret ya. Jadi ini namanya Winter Light Festival. Jadi Garden Morning Calm ini sebenarnya dia buka sepanjang tahun dengan temanya masing-masing, tetapi banyak para traveler atau turis-turis dari Indonesia khususnya, mereka menyenangi datang ke Garden Morning Calm jika di winter, karena ada Winter Light Festival ini yang menjadi daya tarik. Nah, jadi kalian wajib datang di winter. Nah, terus Montserrat. Nah, Montserrat ini merupakan salah satu national park yang dikembangkan oleh pemerintah Korea Selatan dan telah menjadi daya tarik ya. Jadi Montserrat ini teman-teman traveler nanti akan diajak untuk naik cable car. Tapi yang teman-teman harus perhatikan, cable car ini tidak selamanya berjalan lancar. Karena kenapa? Kalau cable car ini kan kadang melihat cuaca, angin ya, situasi bagaimana. Jadi kita biasanya kalau datang ke Montserrat terkadang juga bisa merasakan kekecewaan, tapi bisa juga ceria, gembira ya. Kalau kecewa ya kalau pada saat kita datang ke Montserrat ternyata cable car-nya tidak berjalan, tidak berfungsi dikarenakan cuaca yang buruk, angin yang kencang. Maka dari itu biasanya kita tetap akan datang ya. Biasanya kalau ikut tur ya teman-teman traveler, kita pasti akan tetap akan datang dan melihat bagaimana cable car itu jalan atau enggak. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, jadi Montserrat ini di foto ini tepat ada di atas Montserrat. Kalau di musim dingin ada saljunya, gunungnya ya. Jadi sangat indah buat spot-spot foto. Nah, jika teman-teman udah pergi ke Montserrat, di bawah juga ada patung Buddha yang Grand Bronze Buddha yang sangat besar yang ada di Montserrat. Kalian juga bisa berfoto. Bagi yang percaya bisa bersembayang ya. Di tempat tersebut ada juga Seng Hung Sa Temple ya. Jadi ada temple ya yang tidak jauh lokasinya dari Grand Bronze Buddha tersebut. Oke, ini beberapa kunjungan yang di bagian timur di area Nami Island dan Montserrat di sekitarnya ya. Jadi itu kalian juga kalau sempatkan waktu, punya waktu lebih panjang, kalian wajib mengunjungi tempat-tempat ini. Pertanyaan yang umum selanjutnya dan penting menurut saya, karena ya banyak orang pasti selalu kalau jalan-jalan ingatnya kuliner. Apa? Nah, menjadi pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaannya sebagai berikut. Korea Selatan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kuliner tidak lepas dari jalan-jalan ya teman-teman ya. Jadi saya sudah merangkumkan beberapa video atau gambar yang dimana
kalian harus mencoba beberapa kuliner, entah itu menu makan yang di restoran dan juga street food, atau kita lebih kenal adalah jajanan di jalanan ya. Jadi Korea terkenal dengan street foodnya. Nah, maka dari itu saya sudah rangkum beberapa gambar-gambar yang kalian wajib coba, kalian harus rasakan sendiri pada saat kalian berkunjung di Korea Selatan. Berikutlah gambarnya, silakan saksikan. Wow, gimana? Kalian sudah merasakan lapar ya sekarang ya? Ya pasti, karena emang beberapa kuliner-kuliner di Korea Selatan itu saya melihat sangat cocok sekali ya dengan turis-turis Indonesia khususnya, karena emang gaya masakannya cocok banget ya dengan lidah Indonesia. Maka dari itu coba kalian catat, jangan lupa untuk memastikan beberapa menu-menu ya, informasi-informasi yang berhubungan tentang kuliner yang tadi saya baru bagikan, agar kalian benar-benar bisa merasakan bagaimana wisata kuliner di Korea Selatan itu sangat mengasyikkan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapakah budget makan yang harus disiapkan selama di Korea Selatan? Mahal gak ya? Nah, jadi biasanya budget makan kalau bisa para traveler kalau ikut tour biasanya makan pagi pastinya sudah include ya. Rata-rata sudah include di hotel ya. Tapi kalau misalnya para traveler jalan-jalan sendiri ya, mungkin harus disiapkan budget untuk makan pagi sekitar 130.000 sampai 160.000. Cukup makannya untuk per orang yang pastinya sudah oke ya. Makannya udah enak ya. Nah, untuk budget makan siang kurang lebih hampir similar ya. Sekitar 130.000 sampai 160.000. Nah, kalau makan malam ya teman-teman, itu biasanya costingnya agak lebih mahal ya. Nah, itu biasanya kurang lebih hampir sekitar 200 sampai 250.000 untuk budget sekali makan. Jadi kalian bisa mempersiapkan budget makan tersebut untuk selama perjalanan di Korea Selatan. Oke, jadi kita sudah bahas kuliner, kita juga sudah bahas budget makanannya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya apa? Yuk mari kita lihat. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah destinasi Korea Selatan memerlukan visa? Ya, pasti jawabannya iya, apalagi khususnya para turis yang memiliki paspor warga negara Indonesia harus mengajukan visa Korea Selatan ya, yang dimana tidak cukup sulit ya sebenarnya. Persyaratan visa tersebut tinggal kita ikuti tata cara dokumennya, dan kalian bisa langsung mengaply-nya di VFS yang lokasinya di Jakarta, ada di Lotte Avenue ya, di Kuningan ya. Jadi kalian bisa langsung apply ya sebelum kalian melakukan perjalanan ke Korea Selatan. Tapi kalian jika tidak mau repot, kalian juga bisa menghubungi travel agent kesayangan kalian agar proses visa menjadi lebih mudah dan lebih simpel ya. Jadi itu kalian harus persiapkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada pertanyaan, apakah kota-kota yang ada di kota Korea Selatan itu friendly turis? Atau mungkin transportasinya mudahkah? Ya, ini jawabannya adalah, jadi untuk Korea Selatan ya, beberapa kota selama sepengalaman saya untuk explore, Korea Selatan ini membatasi yang namanya Google Map ya, sehingga di sini menjadi kekurangannya batas untuk para turis bisa mengeksplor secara mudah pastinya. Jadi untuk direction, Google Map itu tidak berfungsi, tetapi dia bisa memberikan akses untuk transportasi lokalnya. Nah, tetapi yang menjadi kendala adalah bagaimana
pada saat kita eksplor transportasi lokal, ada beberapa yang ada bahasa Inggris, ada beberapa yang hanya bahasa Korea seperti bus ya. Nah, jadi ini menjadi batasan-batasan yang pada saat kalian ingin traveling atau jalan sendiri yang tidak ikut tour. Kalau ikut tour mungkin lebih mudah karena ada local guide, ada tour leader ya, ada juga driver, ada bus. Jadi kita sangat mudah untuk mengeksplor dari satu tempat ke satu tempat yang sudah diplanningkan lebih awal. Tetapi kalau kita jalan-jalan sendiri, nah ini yang menjadi kekurangan. Tetapi kalau kita sebut kekurangan, ini juga menjadi keseruan ya, menurut saya ya. Karena kalau jalan-jalan sendiri, kalau nggak nyasar, namanya bukan jalan-jalan sendiri. Nah, jadi kita harus nyasar. Maka dari itu, tidak sedikit pula banyak sekali anak-anak muda sendiri yang saking senengnya nonton drakor, dia sudah belajar bahasa Korea. Jadi belajar bahasa Korea sedikit untuk bagi para traveler yang suka jalan sendiri itu juga sangat penting. Melihat banyak sekali beberapa orang-orang Korea tidak fasih dalam berbahasa Inggris. Ya, bukan karena mereka tidak mau belajar bahasa Inggris, tapi jiwa nasionalisme mereka sangat tinggi. Jadi beberapa anak-anak muda mungkin bisa bahasa Inggris, tetapi orang-orang tua mungkin kesulitan. Maka dari itu banyak juga ada aplikasi-aplikasi Korea yang kalian juga wajib download ya, seperti aplikasi map yang terbuat dari Korea ya, bukan Google Map ya. Itu mungkin kita dapat melihat aksesnya ya, jaraknya, jadi sehingga mudah ya. Jadi aplikasi seperti Naver ya, ada juga beberapa aplikasi-aplikasi kayak Kakao Map dan sebagainya ya. Tapi kalian juga harus ngerti teknologi pastinya, karena kalau enggak kalian juga akan kebingungan. Jadi kalau saya menjawab apakah kota-kota di Korea itu friendly turis, iya sebenarnya, tetapi ada beberapa kekurangan karena faktor bahasa ya, ini menjadi kesulitan. Ditambah Mbah Google yang kita selalu gunakan setiap traveling ya, itu dibatasi fitur-fiturnya. Jadi ini menjadi kekurangan. Karena saya bilang friendly turis kota-kota di Korea itu iya ya, ini karena semua transportasinya memadai. Karena ini Korea Selatan adalah salah satu negara kita sebut macan Asia yang ekonominya cukup luar biasa baik ya. Infrastruktur sudah rapi, transportasi sudah ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita mengakses ya direction yang emang ada di kota-kota yang ada di Korea Selatan. Oke, teman-teman, bagaimana kalian sudah melihat banyak informasi-informasi penting ya untuk mempersiapkan diri Anda untuk melakukan perjalanan ke Korea Selatan. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalian bisa like, komen, dan subscribe, dan pastikan kalian juga bisa komen untuk destinasi-destinasi apa yang mau dibahas. Jadi saya dan teman-teman tour leader akan mempersiapkan video tersebut selama masa pandemi COVID-19 ini ya. Moga-moganya kalau support kalian begitu baik ya, kita bisa meneruskan video-video ini untuk lebih baik lagi pastinya. Terima kasih, thank you for watching, stay safe, stay at home, stay healthy, dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kita dapat jalan lagi bersama-sama. Terima kasih, ciao.